Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bentuk sifat keturunan. Sebelumnya saya akan presentasikan anggota kelompok saya dulu. Pertama yaitu Ajeng Sri Suhartanti, kedua Arjuna Diva Alfatsya Putra, tiga saya sendiri Salsabila Yarifia, dan yang keempat yaitu Vina Ayu Fitriani. Yang pertama yaitu pengertian hereditas. Hereditas atau yang disebut warisan sifat adalah pewarisan ciri fenotip dari induk kepada keturunannya, baik melalui reproduksi seksual ataupun reproduksi aseksual, sehingga keturunan berupa sel maupun organisme tersebut memperoleh informasi genetik dari induknya. Dampak dari penurunan sifat yaitu mulai dari warna kulit, tinggi badan, warna rambut, bentuk hidung, sampai penyakit warisan dan variasi sifat sistem resus atau golongan darah. Hereditas ini dibawa oleh gen yang terdapat dalam DNA masing-masing sel yang tersusun atas puluhan sampai triliunan sel dengan massa DNA yang saling mengkait. Selanjutnya adalah gonosom yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, yang kedua adalah gonosom. Tanda kelamin oleh gen resesif, di sini kami menyebutkan dua, cacat menurun yang terpaut oleh kromosom X, di sini kami menyebutkan hemofilia, buta warna, dan juga anodontia. Lalu ada cacat menurun yang terpaut kromosom Y, di sini ada hipertrichosis. Cacat menurun yang terpaut kromosom X yang pertama adalah hemofilia. Penyakit hemofilia adalah penyakit di mana seorang memiliki kelainan darahnya sukar untuk membeku. Saat penderita hemofilia mengalami luka sehingga terjadi pendarahan, maka darah yang dikeluarkan akan terus mengalir. Sehingga biasanya penderita penyakit ini akan kekurangan darah dan akibatnya adalah kematian. Gen yang menyebabkan seorang terkena hemofilia terletak pada kromosom X dengan gen X besar H kecil. Jika seorang wanita memiliki salah satu kromosom dengan gen X besar H kecil X besar, maka dia tidak menderita penyakit hemofilia dalam pewarisan sifat. Namun, ketika seorang wanita memiliki gen X besar H kecil X besar H kecil, maka dia akan meninggal setelah saat dilahirkan oleh ibunya. Untuk seorang anak laki-laki, maka ia akan menjadi penderita penyakit hemofilia ketika kromosomnya memiliki gen X besar H kecil Y. Di sini ada 4 tipe perkawinan yang menyebabkan hemofilia. Yang pertama adalah tipe perkawinan ibu bapak normal. Yang kedua, perkawinan ibu normal dan bapak hemofilia. Yang ketiga, perkawinan ibu carrier dan bapak normal. Yang terakhir adalah tipe perkawinan ibu carrier dan bapak hemofilia. Lalu ada kemungkinan keturunan dari tiap tipe tersebut. Yang pertama, perkawinan 1, ibu normal dan bapak hemofilia. Kemungkinan anaknya adalah 50% anak laki-laki normal dan juga 50% perempuan carrier. Tipe perkawinan yang kedua adalah ibu carrier dan bapak normal. Kemungkinan anaknya adalah 25% laki-laki normal, 25% laki-laki hemofilia, 25% perempuan carrier dan juga 25% perempuan normal. Untuk tipe perkawinan yang ketiga adalah ibu carrier dan bapak hemofilia. Untuk kemungkinan anaknya adalah 25% laki-laki normal, 25% laki-laki hemofilia, 25% perempuan carrier dan juga 25% perempuan hemofilia. Untuk cacat menurun yang terpaut kromosom X yang kedua adalah buta warna. Buta warna adalah kelainan di mana seorang tidak bisa membedakan warna. Penyakit buta warna itu sendiri diakibatkan oleh gen yang terletak pada kromosom X. Seorang perempuan akan mengalami buta warna jika dia memiliki kromosom X yang mengandung gen buta warna X besar CB, X besar CB. Maka perempuan itu tidak menderita buta warna namun dia menjadi pembawa gen buta warna. Sedangkan pada seorang laki-laki, jika kromosom X mengandung gen buta warna XCBY, maka seorang lelaki tersebut akan menderita penyakit buta warna. Untuk tipe perkawinan yang memungkinkan dapat menderita buta warna ada 6. Yang pertama, tipe perkawinan ibu dan bapak normal. Yang kedua, tipe perkawinan ibu normal dan bapak buta warna. Yang ketiga, ibu carrier dan bapak normal. Yang keempat, perkawinan ibu carrier dan bapak buta warna. Yang kelima, tipe perkawinan ibu buta warna dan bapak normal.
Yang keenam, perkawinan ibu dan bapak buta warna. Untuk pewarisan sifat buta warna, di sini yang pertama, ayah yang buta warna akan mewariskan pada seluruh anak perempuan dan tidak kepada anak laki-lakinya. Lalu yang kedua, seorang ibu yang buta warna apabila melahirkan anak laki-laki, maka seluruhnya akan buta warna. Yang ketiga, apabila pasangan suami istri normal, kemungkinan memiliki anak laki-laki buta warna, maka dapat dipastikan bahwa sifat buta warna tersebut diwarisi oleh ibunya. Yang keempat, seorang perempuan buta warna dapat lahir dari pasangan ibu kere dan bapak buta warna atau bapak ibu yang keduanya buta warna. Yang terakhir, laki-laki penderita buta warna lebih banyak dijumpai daripada wanita. Untuk cacat menurun yang terpaut kromosom X yang ketiga, ada anodontia. Adalah suatu keadaan di mana semua benih gigi tidak terbentuk sama sekali dan merupakan suatu kelainan yang sangat jarang terjadi. Anodontia salah satu kelainan genetik yang langka dan ditandai dengan tidak munculnya gigi gerigi tetap. Anodontia dapat juga terjadi hanya pada periode gigi tetap atau permanen, walaupun semua gigi sulung atau gigi susu terbentuk dalam jumlah yang lengkap. Genotip anodontia bersifat resesif. Fenotip anodontia hanya akan muncul dari genotip dengan homozigot resesif. Keturunan laki-laki akan mewarisi sifat anodontia, akan langsung mengalami kelainan ini, sedangkan perempuan tidak langsung mengalami kelainan ini. Perempuan yang mewarisi sifat anodontia dapat menjadi penderita atau hanya menjadi pembawa sifat. Untuk cacat menurun yang terpaut kromosom Y, di sini kami menyebutkan hipertrichosis atau disebut juga sebagai Ambras syndrome. Itu merupakan kondisi pertumbuhan rambut yang berlebihan baik di seluruh bagian tubuh maupun di area tubuh tertentu. Kelainan ini juga dikenal sebagai werewolf syndrome karena dalam kasus yang cukup parah, penampilan penderitanya akan menyerupai werewolf atau manusia serigala. Hipertrichosis adalah penyakit berupa pertumbuhan rambut yang berlebihan pada tempat atau bagian yang tidak semestinya. Hipertrichosis terpaut pada kromosom Y. Penderita akan mengalami pertumbuhan rambut yang berlebihan di tepi daun telinga. Pertumbuhan rambut pada penyakit hipertrichosis ini tidak berkaitan dengan hormon androgen, sehingga penyakit ini dapat terjadi pada pria maupun pada wanita. Ini adalah contoh persilangan dari hipertrichosis, laki-laki hipertrichosis dan juga perempuan normal. Rasio fenotipnya adalah 1:1. Selanjutnya autosom akan dijelaskan oleh rekan saya. Nomor 3 yaitu autosom. Penyakit menurun yang terpaut kromosom autosom. 1 yaitu albino. Penyakit albino merupakan kelainan yang disebabkan karena tidak terbentuknya pigmen melanin pada kulit, sehingga penderita memiliki warna kulit putih, rambut pirang, dan sensitif terhadap cahaya matahari. Kelainan ini disebabkan oleh gen yang terpaut pada kromosom autosom dan bersifat resesif. A kecil. Yang kedua yaitu polidaktili. Polidaktili merupakan suatu kelainan yang diwariskan oleh gen autosom yang bersifat dominan P besar atau P besar W kecil, sehingga penderita akan mendapatkan tambahan jari pada satu atau dua tangannya maupun pada jari-jari kakinya. Selanjutnya nomor 3 yaitu fenilketonuria. Fenilketonuria merupakan gangguan pada kromosom autosomal genetis yang bersifat resesif, sehingga kekurangan enzim fenilalanin hidroksilase. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak sehingga penderita menjadi keterbelakangan mental. Yang keempat yaitu penilitiocarbamida. Penilitiocarbamida merupakan senyawa kimia yang rasanya pahit. Sebagian besar orang dapat merasakan rasa pahit pada PTC
yang disebut pengecap atau tester. Sedangkan yang tidak merasakan pahit PTC disebut non-tester atau buta kecap. Kelainan tersebut disebabkan oleh gen terpaut pada autosom yang bersifat resesif, T kecil, T kecil. Kemudian adalah golongan darah. Golongan darah akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat adalah golongan darah. Secara umum, golongan darah dapat dibedakan menjadi 4 tipe utama, yaitu A, B, AB, dan juga golongan darah O. Penentuan golongan darah ini dilakukan berdasarkan jenis antigen yang terdapat di dalam darah tersebut, yaitu antigen A dan antigen B, serta antibodi yang dihasilkan untuk menghancurkan antigen tersebut. Secara umum, ada 2 teknik yang digunakan untuk mengelompokkan darah, yaitu menggunakan sistem ABO dan Rhesus. Berikut adalah pengelompokan golongan darah menggunakan sistem ABO dan Rhesus. Yang pertama, golongan darah A. Orang dengan golongan darah A ini memiliki antigen A pada sel darah merahnya. Selain itu, orang dengan golongan darah A menghasilkan antibodi untuk melawan sel darah merah dengan antigen B. Yang kedua, golongan darah B. Pemilik golongan darah B ini memiliki antigen A pada sel darah merahnya. Orang dengan golongan darah ini menghasilkan antibodi A untuk melawan sel darah merah dengan antigen A. Kemudian golongan darah AB. Jika memiliki golongan darah AB, berarti pemiliknya ini memiliki antigen A dan B pada sel darah merahnya. Hal ini juga menandakan bahwa seseorang pemilik golongan darah AB tidak memiliki antibodi A dan antibodi B pada darahnya. Yang keempat adalah golongan darah O. Orang yang memiliki golongan darah O ini tidak memiliki antigen A dan B pada sel darah merahnya. Namun, orang yang memiliki golongan darah O ini memproduksi antibodi A dan B di dalam darahnya. Yang kelima, darah diklarifikasikan berdasarkan faktor Rhesus yang dimiliki. Sebelumnya, faktor Rhesus adalah antigen atau protein yang ada di permukaan sel darah merah. Dalam sistem ini, golongan darah terbagi menjadi Rhesus positif dan juga Rhesus negatif. Jika sel darah merah memiliki faktor Rh, dapat diartikan bahwa golongan darah seseorang adalah Rh positif. Dan sebaliknya, apabila golongan darah seseorang dinyatakan Rh negatif bila tidak memiliki faktor Rh. Ada beberapa peran golongan darah dalam transfusi darah. Bila sebelumnya pemilik golongan darah O dapat mendonorkan darah kepada seseorang dengan golongan darah A, B, AB, dan golongan darah O, tetapi kini hal tersebut tidak dianjurkan. Hal ini karena golongan darah O tetap memiliki kemungkinan untuk menghasilkan reaksi transfusi darah meski resikonya tersebut tergolong sangat kecil. Namun, tipe darah golongan O masih bisa digunakan sebagai transfusi darah untuk situasi darurat atau saat persediaan golongan darah dengan tipe yang sesuai tidak mencukupi. Berbeda dengan pemilik golongan darah O yang merupakan pendonor universal, orang dengan golongan darah AB merupakan penerima darah universal, yang berarti seseorang dengan golongan darah AB bisa mendonorkan darah dari golongan darah A, B, AB, atau golongan darah O. Hal ini dikarenakan pemilik golongan darah AB tidak memiliki antibodi A maupun B, sehingga tubuhnya tidak akan menghasilkan reaksi kekebalan tubuh ketika mendapatkan darah. Namun di sisi lain, seseorang yang memiliki Rh negatif bisa mendonorkan darah kepada orang yang memiliki status Rh negatif dan Rh positif. Namun, pendonor dengan Rh positif hanya bisa mendonorkan darah kepada seseorang dengan status Rh positif. Berikut merupakan tabel kecocokan antara sel darah merah pendonor dan penerima donor darah. Saya ambil satu contoh, misal pendonor darah dengan golongan darah O- akan cocok didonorkan kepada penerima dengan golongan darah O-. Namun, pemilik golongan darah O+ tidak cocok untuk didonorkan kepada penerima golongan darah O-, dan seterusnya. Transfusi darah bisa
dilakukan untuk memberikan sel darah merah, sel darah putih, trombosit, atau plasma darah. Transfusi plasma darah bisa dilakukan untuk pengobatan penyakit tertentu seperti terapi plasma konvalesen untuk COVID-19. Berikut adalah tabel kecocokan plasma darah antara penerima dan pendonor. Untuk pendonor O, cocok didonorkan kepada penerima dengan golongan darah O. Namun, untuk pendonor darah dengan golongan darah O tidak cocok untuk diterima oleh golongan darah A, dan seterusnya. Pengaruh golongan darah orang tua terhadap anak. Berikut merupakan golongan darah yang kemungkinan dimiliki oleh anak-anak sesuai perpaduan jenis golongan darah. Yang pertama, bila orang tua memiliki golongan darah O dan O, anak bisa memiliki golongan darah O. Kemudian, bila orang tua memiliki golongan darah O dan juga golongan darah A, anak bisa memiliki golongan darah O atau A. Bila orang tua memiliki golongan darah O dan juga golongan darah B, anak bisa memiliki golongan darah O atau B. Bila orang tua memiliki golongan darah A dan juga A, anak bisa memiliki golongan darah O ataupun golongan darah A. Bila orang tua memiliki golongan darah A dan juga B, anak bisa memiliki golongan darah O, A, B, ataupun golongan darah AB. Bila orang tua memiliki golongan darah B dan B, anak bisa memiliki golongan darah O atau golongan darah B. Bila orang tua memiliki golongan darah AB dan O, anak bisa memiliki golongan darah A atau B. Bila orang tua memiliki golongan darah AB dan A, anak bisa memiliki golongan darah A, B, ataupun AB. Bila orang tua memiliki golongan darah AB dan B, anak bisa memiliki golongan darah A, B, atau AB. Dan yang terakhir, bila orang tua memiliki golongan darah AB dan AB, anak bisa memiliki golongan darah A, B, atau AB. Kami rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.